Qala al-imam al-alim al-allamah al-faqih al-habib al-habib Ahmad ibn al-habib Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fi kitabihi Nailur Ruja syarhi bi syarhi Safinatin Najah ila anqul. Wal ma'ut tahuru wal ma'ulan banyu at-tahuru kang suci nyucikaken. Al ma'u utai banyu at-tahuru kang suci nyucikaken. Huwa iya al ma'ut tahuru iku al ma'u banyu al mutlaqu kang mutlak. Wa huwa utawi ma'ul mutlaq iku alladzi banyu lam yuqayyad kang ora den qayyidi. Apa alladzi bi qayyidin kelawan qayyid lazimin kang tetep. Indal alimi mungguhe wong kang ngerti bihalihi kelawan tingkai banyu min ahlil urfi saking ahli uruf wal lisani lan ahli bahasa. Bi alam yuqayyad kelawan arab nyento gambarane kelawan arab nyento ora den qayyidi apa banyu aslan kelawan babar pisan. Au qayyida utawa den qayyidi apa banyu bi qayyidin kelawan qayyid mungfakin kang kena den pecat utawa kena den lepas utawa kena den coplok. Kama il bahri koyo banyu segara. Wama il bi'ri lan banyu sumur. Wa kharaja lan kejaba bihi kelawan ma il bahr. Nggih. Utawa ma il mutlaq wau. Al muqayyadu utawi banyu kang den qayyidi bi qayyidin kelawan qayyid lazimin kang tetep. Kama il bitikhi kaya banyu semangka wa nahwihi lan semisale ma il bitikh. Fa innahu mongko setuhune kelakuan la yasihu iku ora sah apa al-wudu wudu bihi kelawan ma'ul bitikh. Al makna utawi maknane an-nasamina iku setuhune kang nomor 8 minasyuruti saking biro-biro syarat allati kang tustaratu dan syarataken apa allati li sihatil wudu'i kanggo sae wudu iku kaunul ma'i anane banyu al mutawaddi kang den gawe wudu apa bihi al tahuron iku suci iku suci mensucikan suci nyucikaken. Wala yustaratu lan ora den syarataken apa taqayyumu tahuriyati yakin dadi yakine sucine banyu indal istibahi ing dalam nalikane serupa utawa samar. Bal balik yakfi cukup apa zannuha nyongko kesuciane banyu. Kama kaya barang laya duru kang ora mudharati apa jannun najasati
nyongko najis nyongko najis banyu inda adabil istibahi ing dalem nalikane ora anane serupa utawa sama. Wa dukhul waqti lan manjinge waktu wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kanggo wong kang duweni kanggo wong kang langgeng hadasi. Al makna utai maknane iku annat tasi'a setuhune kang nomor 9 wal ashira lan kang nomor 10 minasyuruti saking biro-biro syarat allati kang dushtaratu dan syaratakan apa allati lisihatil wudu'i kanggo sae wudu lisihati wudu'i daimil hadasi kanggo sae wudu'e wong kang langgeng hadasi khosotan hale tertentu tayak kuno tayaqqunu au dhannu dukhulul waqti dadi yakine utawa nyangka masuke mlebu masuke waktu salat waktu salat wal muwalatu lan nuli-nuli baina af'alihi ing dalem antarane pira-pira penggaweane wudu wa bainaha lan ing dalem antarane muwalatu baina wa baina lan ing dalem antarane al muwalah baina af'alihi wa baina sholati lan ing dalem antarane salat. Keren iki tertutup keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menerangkan nopo ingkang dibaca barusan ajeng jelasaken kemarin dua pertanyaan. Inggih menika yang pertama pertanyaan masalah badminton nggih. Pertanyaannya pada hadapan itu apakah hukumnya ketika main bulu tangkis utawa nopo pun sejenisnya permainan pokoknya halal terus untuk memberi semangat kang kalah tugas kok tugas bola badminton atau apa istilahnya itu bagaimana itu termasuk sebenarnya keterangannya di mana sudah kita terangkan sedikit tentang masalah perlombaan Nah, perlombaan itu kalau memang udu kabeh lomba-lomba apa Agustusan dan sebagainya apa urunan bahasanya daftar istilahnya daftar kan ada daftar semua kalau pemenangnya apa dia berhak untuk mendapatkan itu akan dihukumi judi karena urun kecuali di syarat yang sudah kita terangkan sebelumnya itu kecuali ada beberapa orang yang memang boten urun orang 3 ternyata yang 1 free itu boleh kan sedangkan ini pertanyaannya duduk wong loro tapi wong siji kan orang 1 terus bagaimana hukumnya ada jawabannya adalah dihukumi termasuk jualah Cara jualannya sayembara istilahnya. Jadi kalau memang yang menang yang berhasil mendapatkan hadiah atau mendapatkan ngoten. Berarti kalau wong loro misalkan yang yang berhasil memenangkan berarti mendapatkan hadiah. Hadiah itu apa? Betul biaya kan itu termasuk hadiah. Itu. Dari seumpama kategori napa niku perlombaan ini saged mawon. Karena salah satunya ada yang misalkan orang 3, orang 4 kados ngoten. Terus
Yang nomor 2 masalah pertanyaannya inggih menika kula wacaken. Ketika hendak sholat kita mengetahui bahwasanya badan kita digigit lintah. Kita tahu bahwasanya jika lintah ini dicabut maka akan mengalir darah yang terus menerus. Kemudian kita melaksanakan sholat, tetapi lintah ini tetap lengket di badan, tidak dicabut. Bagaimana hukum sholatnya dengan ada lintahnya? Ini pertanyaan. Sebenarnya keterangannya itu sebenarnya awalnya itu diterangkan tengah lagi wala tashihu sholatu man yulaqi ba'da badanihi aw mahmulihi min thawbihi aw ghairi najasatan ya lagi najasatan bi juz'in min sholati wa illa yataharrab bi harakati. Ini sebenarnya kalau standar hukumnya ini kasusnya itu misalkan sholat terus ternyata kita bawa surban misalkan bawa surban nyantol surban buatan najis tapi sudah terus nyantol yang terbelek misalkan itu tidak sah sholatnya kalau yang dibawa soalnya dibawa ini kecuali kalau diinjek gitu. Nah, itu keterangan yang ada di dalam beberapa keterangan. Tapi urusan apa nih? Urusan lintah itu yang ini wa yabqa al-kalam fi ma idza marrat al-qamlatu baina asabihi hal yu'fa anhu aw la wal aqrabu adamul afwi li kasrati mukhalatat dam lil jildi anil ishad wa la taqtul bi damin nahi burgus wa basratihi malam yaqtur bi qatlin wa afwi. Sepertinya nadirnya itu sepertinya dengan jamak menyedot darah dari tubuh musolli. Jadi kalau yang tadi itu karena lintah ini betul-betul harus kasusnya tengah ini diterangkan bukan kasus lintah tapi kasusnya napa niku rengit nyamuk macam nyamuk pas nyedot pas sholat gigit. Wala tabtulu bidami nahwi burgus. Tidak batal sholatnya dengan semisal darah yang ada di burgus istinggi atau nyamuk dan lain sebagainya. Wa basrotihi malam yaksur bikotlin wa asri. Selama tidak dibunuh atau tidak diperes. Burgus ini kan apa ya kali. Jadi kasusnya sama seperti nama burgus. Umur apa? Karena darah itu tinggi, utuh, ya. Berarti tinggi ya. Bukan rendah, tinggi. Jadi kasusnya kalau seumpama pas sholat ini ada rombongan tinggi misalnya. Nyedot bodoh kan kasusnya dengan lintah. Itu bagaimana? Selama tidak dipetas, terus kan dipetas kan menjalat habis ya kan? Atau tidak dibunuh, berarti kalau dibunuh terus ya metu nanti. Maka hukumnya tidak batal. Tapi keterangan yang awal ini keterangan kadung seumpama ini nanti ada di sini. Di penjelasan insya Allah ada yang pembahasan ini. Itu pertanyaan sementara nanti dibukukan ya. Kalau bukukan kiamat, kalau catat kiamat. Yang gue lagi pada si takon-takon ya udah analisa. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kalau ada masalah ditanyakan tidak apa-apa. Kalau kulo buatan sakit kita tanglet tang rencang-rencang kulo dan teman-teman masih banyak alhamdulillah. Dan kalau buatan bisa dijawab sekarang ya dijawab besok. Kalau buatan bisa jadi insya Allah. Tapi insya Allah jenengan ojo bosan-bosan tanya apa saja. Walaupun tanyanya di luar tema. Pokok takon, gelem takon insya Allah
ada jawabannya dan tambah ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah dihukumi ju'ala atau sayembara atau perlombaan istilahnya lah. Dan tidak dihukumi judi. Terus yang kedua tidak batal ya. Apalagi langkah yang jarang kayak lintah. Bagaimana saat ini jarang. Kenapa jarang atus nih banyu gede. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang masalah syarat-syaratnya wudu ya. Syarat-syarat sahnya wudu. Yang selanjutnya adalah al-ma'u thahur. Air yang dipakai itu harus air yang suci, mensucikan. Ini mudah mulai sehingga berpaham insyaallah. Apa air suci mensucikan? Nah, di sini terangkan disebut juga namanya air yang mutlak. Mutlak. Jadi di dalam istilah niku enten gandengane enten min, enten negatif, enten mutlak, enten muqayyad, enten am, enten khusus. Ana umum, ana khusus. Ana umum, ana pribadi. Nah, kalau di sini ada pakai istilah air yang mutlak. Air yang mutlak itu apa berarti? Air yang tidak muqayyad. Nah, jadi disebutkan air mutlak itu apa? Wa huwa alladhi lam yuqayyad biqayyidin lazimin. Yaitu air yang tidak diembel-embeli. Muqayyad itu embel-embel. Kayak contohnya tentang Al-Qur'an itu raqabatim mu'minah. Raqabah itu budak ya. Tentang masalah memerdekakan budak. Ada memerdekakan budak. Nah, di keterangan lain raqabah mata budak. Nah, raqabah ini berarti budak. Berarti kadung suku mau memerdekakan budak terserah wis. Tapi di ayat lain menerangkan ada keterangan lain, yaitu raqabatin mukminah. Berarti budak itu mukmin. Lah, mukminah ini namanya qayyid. Embel yang aslinya umum. Pokoknya budak pandai budak wis bola nang go wadon. Ternyata terus ada embel-embelnya berarti menjadi mengerucut. Yang aslinya umum jadi mengerucut. Sedaya masuk, monggo sedaya masuk. Berarti semua laki-laki monggo napa ingkang jaler masuk ageng tambahan jaler ageng berarti kan cilik awatun yang boleh. Itu namanya qayyid. Air mutlak adalah air yang tidak diembel-embeli dengan embel-embel yang tetap. Contohnya apa? Air mutlak yang tidak diembel-embel itu. Nah, pertama ono istilah yang tidak diembel-embeli berarti ono kang diembel-embeli. Dengan diembel-embeli, yang diembel-embeli yang tidak bisa napa niku terlepas. Itu namanya embel-embel yang tetap. Contohnya air misalkan air klopo. Ketika kita melihat air klopo itu tidak bisa kita ngomong air itu bisa. Klopone kudu katut. Berarti air klopone embel. Dan tidak bisa dilepas. Kita ngomong air, ini banyu. Nanti kan ngomong banyu mesti pemikiran kita pertama apa? Ya banyu putih ini bukan kata. Tapi ketika ngomong aja, kan banyu aja. Berarti diombe. Banyu banyu kopi, banyu teh. Ya salah cari banyu tapi banyu teh. Jadi tehnya harus katut, kopinya harus katut, kelapanya harus katut. Air mawar misalkan, enten air mawar negeri jarang ya. Jadi air yang memang dari perasan mawar, terus dan lain sebagainya. Nah, itu berarti bukan air mutlak.
Berarti apa? Berarti tidak bisa dibuat wudu. Karena apa? Airnya tidak air mutlak, yaitu air yang tidak air yang seharusnya tidak diembel-embeli dengan embel-embel yang tetap. Ini ternyata embel-embelnya tetap, maka tidak bisa dibuat untuk bersuci. Saya ulangi lagi, air mutlak adalah air yang tidak diembel-embeli dengan embel-embel yang tetap, gadol terus tetap. Indal alimi bihalihi, ketika ini panjang keterangan ini. Indal alimi bihali min ahli al-urfi wal lisan. Terus bi alam yuqayyad aslan. Contohnya apa? Contohnya air mutlak, artinya air yang tidak diembel-embeli dengan embel-embel yang tetap, itu ada dua. Bi alam yuqayyad aslan au qayyida bi qayyidin munfaq. Jadi air yang suci mensucikan yang bisa dibuat wudu, niku namanya juga disebut nama air mutlak. Air mutlak itu apa? Disebut juga air yang tidak diembel-embeli dengan embel-embel yang tetap. Nah, berarti air mutlak itu tadi diterangkan ada dua contoh. Apa? Bi alam yuqayyad aslan. Air mutlak adalah air, salah satunya yang pertama air yang tidak diembel-embeli dengan embel-embel apapun. Contohnya apa? Banyu gitu. Banyu tidak ada embel-embelnya kan. Ini kita sih enten nih. Ya misalkan ono banyu liga, ono banyu lili. Cuma banyu itu kan ada. Itu berarti air juga namanya air mutlak. Bisa dibuat wudu, bisa. Ono banyu lili itu utawa jengbat cuma banyu kan. Nah, itu tidak ada embel-embelnya. Ada nih enten air apa? Jadi dengan air aqua padahal tubuh vega. Tuh kena banyu aqua. Pokoknya aku vega. Tuh kok kangen aqua temenan. Lo kok aqua temen larang. Ya jadi tiga pesannya aqua padahal itu air vega. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan air mutlak juga air yang suci mensucikan yang bisa dibuat untuk wudu, karena syaratnya memang itu adalah air yang dikoyidi, tapi bukan koyid yang diembel-embeli, tapi bukan embel-embel yang tetap, tapi koyidin mumfak. Koyidin mumfak niku diembel-embeli tapi suatu saat hilang. Contohnya apa? Kama il bahri wa ma il bi'ri. Koyok banyu segoro utawa banyu sumur. Sampai misalkan banyu sumur utawa banyu banyu vega, banyu mineral. Ketika ditublek kabeh terus dienggo wudu. Nah, iki dadi banyu aqua apa banyu nembut? Pindah. Ketika air sumur terus diambil dikumpulakan yang jeding. Terus ngomongnya judro ya, sumurnya buatan enten. Nah, itu namanya air yang awalnya diembel-embeli, tapi embel-embelnya bisa hilang. Koyidil mungfak itu bisa hilang. Mungfak itu bisa lepas, ya, bisa hilang. Kama il bahri koyok banyu segoro misalkan. Kadang goro itu goro, yang goro asin kan masuk. Kan kok biru kan orang katakan serta di Jawa dia itu biru putih banyu segoro. Nah, ketika itu coba banyu kok asin, oh iya banyu segoro. Tapi awal ketika kita melihat berarti mana? Tapi dong teh, kopi kan ada. Cuma banyu itu banyu dua. Jangan juta banyu dijutaan kopi itu kan. Wa kharaja bihi al-muqayyadu bi qayyidin lazimin. Balik ke awal tanah. Beda dikecualikan dari air yang diembel-embeli bi qayyidin lazimin dengan embel-embel yang tetap. Kama il-bitihi atau baktihi atau bitihi wa nahwi. Seperti air semangka atau semisalnya tadi air kelapa, terus air teh, air kopi, air cuka, dan air-air yang lainnya.
itu tidak bisa dibuat wudu karena bukan air mutlak. Karena apa? Karena diembel-embeli dengan embel-embel yang tetap. Airnya tidak di air tersebut yang diembel-embeli dengan embel-embel yang tetap itu tidak bisa dikatakan kalau embel-embelnya tidak diikutkan. Ya aku mau apa? Misalkan air teh. Iki jenenge bisa kudu metune teh. Omongan teh kudu kan? Kudu patut. Maka air sabun misalkan. Nah, ampun dadi napa niku ketika di subhanallah ketika ngedusi mayit misalkan. Dari sabun sampai putih. Itu bukan air sudah. Bukan air mutlak maksudnya, tapi air sabun. Di daerah tangguh lima jadi air sabun. Fa innahu la yasihul wudu'u bihi. Maka karena itu tidak bisa wudu kita dengan air yang dikoyiti diembel-embel dengan embel-embel yang tetap. Al makna an-nazamina min asy-syuruti allati tushtaratu li sihhatil wudu' qaulul mutawaddi bihi tahuran. Sudah tadi niku, yaitu adanya air yang dibuat wudu itu harus suci mensucikan, atau air mutlak, air mutlak atau air yang tidak diembel-embeli dengan embel-embelan yang tetap. Wala yishtaradu tayammunu tahuriyatihi indal istibah bal yakfi dhannuha. Ini ada pembahasan perlu diperhatikan ya. Tentang masalah di dalam urusan fikih dan istilahnya urutan istilah enten wong enten yakin enten dzon. Ada 4 yang harus kita pahami ya. Dan ini mempengaruhi terhadap hukum ya. Pertama masalah istilah yakin, ada istilah yakin. Yang kedua dzon, ada bahasa Indonesia apa? Prasangka ya. Yang ketiga adalah syak ya. Syak itu butuh jabil ya. Syak itu adalah ragu. Syak ya. Syak sama was-was itu beda. Terus yang keempat adalah wahmun ya. Wahmun. Ini mempengaruhi masalah. Kata pembahasan di dalam fikih yang dibahas 3 biasanya. Masalah yakin, terus masalah dzon, prasangka, terus masalah ragu-ragu. Kalau wahm biasanya tidak diambil, jarang dibahas. Niki pembahasan yang di sini pas 2 tok, yaitu tentang masalah yakin dan tentang masalah prasangka. Kalau yakin kita ini 100% weruh. Oh banyu iki sing nganu dhewek kan, nyiduk dhewek ngono najisi weruh yakin iki bahwa air ini memang suci mensucikan. Terus baru nanti 100% kita tahu. Kalau dzon itu prasangka, tapi prasangkanya lebih dominan, prasangka benernya lebih dominan daripada salahnya. Berarti 78%. Oh banyu ini suci apa? Alamatnya iki. Kayak jenengan misalkan ketika ada kesurupaan bingung ketika cari kiblat, cari barang termasuk niki suci atau najis. Itu bagaimana? Kayak misalkan tentang ijen. Ketika kita mau sholat, kan salah satu syaratnya sholat itu adalah harus ngerti kiblat, arah kiblat, dan harus ngerti waktunya sholat dan arah kiblat. Bingung, kiblatnya bingung, nanti kiblat, sing ana tulisannya kiblat. Itu bagaimana? Maka kita harus istihad. Oh toko kono isen mau toko seragi ditinggi. Oh kono kiblat kan. Itu bagaimana kan itu? Itu termasuk kategori sudah masuk metode misalnya. Karena dengan kemenanan. Terus bukan ragu-ragu ada 70% menurut ijtihad dia.
Jari yang siji pikir-pikir kiblat itu. Oh kono kiblat kan ngoten. Kono kiblat, kono kiblat, kono kiblat, kono kiblat. Wong papat kiblat beda-bedaan. Maka bagaimana? Sah semua sholatnya. Sah sholatnya tapi tidak boleh nyalahkan satu sama lain. Karena nopo? Karena satu amalan yang dikerjakan orang tersebut yaitu sholat. Dalam rangka sholat dia harus cari kiblat. Cari kiblatnya dengan prasangka, pemikirannya dia mulai berangkat. Itu tidak boleh nyalahkan. Maka ketika orang menyalahkan kata budue, artinya apa? Ini pelajaran bagi kita. Itu prasangka kok terus sampai ngelokakan, sampai perang dan lain sebagainya. Untuk anak saya ini, jangan sampai budu-budu akan tiang niku. Ya, sini ku masuk babi. Suruh di goblok. Kiblat itu kono, masa kono. Jadi siapa isu mari mikir. Ciro kan goblok, isu mari mikir kiblat kono. Wong papat saling goblokin, iku katon goblokin. Mulai podo prasangka kabeh. Podo sing ana kang weruhe, iblat ana ning ijen ngene kan. Sah semua, benar semua. Dikasih pahala semua, dikasihkan melihat air yang ada keserupaannya masih sama. Itu kita boleh memakai air dengan atas dasar napa prasangka. Bukan harus yakin. Contohnya yang tadi. Padahal persis kabeh kan. Mereknya misalkan merek apa padha telu iki. Banyune padha dhuwure. Kangen di mau banyu iki kan napa perasaan. Bukan ragu-ragu loh, muncul dengan mikir-mikir, oh iya isin mau tukang kene, berarti kan kene aduh yo. Maka yang ini yang disangka tidak napa yang najis tidak dipakai, yang disangka yang lain yang suci, yang tidak najis ini yang bisa dipakai. Walaupun kenyataannya nanti sebalik, besok tengah akhirat kira-kira misalkan. Maka bagaimana? Tidak ada masalah. Nah, itu hebatnya dan enaknya agama kula kali panjenengan. Wis los pokok ibadah paling gampang paling enak. Minggu terus sirat kabeh najis ragu-ragu. Wis mosok ini kadang-kadang omongan ngeten iki bener tapi salah. Wis ditubruk kabeh wis sampun. Wis mosok biayi ben krana demi agama iki. Wis tuku maning. Itu bagus kalau untuk pribadi, tapi kalau untuk patokan ilmu itu tidak bagus. Akhirnya yang wong itu dikutok banyu orang ruwet, cari ijtihad wes itu kemana? Ada kedunyan. Nah ini yang ngomongan elek. Padahal itu termasuk mubazir kan, buang banyu kan. Koyone masya Allah, kedunyan padahal bodoh kamu atas. Bagaimana dipakai airnya? Terus kemudian nanti itu, oh sudah, agama kita tidak harus menunjukkan keyakinan kalau memang tidak sampai taraf ya yakin pakai prasangka. Ini contoh yang apa nih? Wala yustaratu tayaqqulu tahuriyati indal istiba bal yakfi indal istiba bal yakfi dhannuha. Tidak disyaratkan kita harus meyakini bahwa air ini yakin benar-benar suci. Ketika ada kesurupan, yakin iki wis mboten harus ya mboten. Bagaimana? Bal yakfi dhannuha. Bahkan cukup dengan prasangka. Prasangka ini berarti harus memunculkan apa? Ijtihad, mikir ulung. Terus para iki bane, ya mbok itu enggak sah. Ketika ada kesurupaan, ketika ada kesamaran itu langsung los mboten. Bagaimana? Harus apa mau istihad. Jadi istihad itu sungguh-sungguh mikir kang di mau yo kang ditiko berarti kang iki kesimpulan. Tapi kalau sah ragu-ragu sah itu tidak bisa. Harus ayo iki kok. Mikir malas mikir dia tidak bisa. Harus ada memunculkan pikiran digawe solong utak ayo kasar utak digawe solong kasar ya.
Terus tinggal setunggal ini. Kama la yadurru dhunnun najasati inda adamil istibah. Iki biasa niku ketika kula kalih panjenengan jalan rihlah nggih. Ketemu toilet napa niku terminal kadung sengen. Kalau sekarang SPBU ya, terminal jarang dipakai. SPBU kan itu biasa. Utawa tengere rel area napa? Rel kami ngadeg iki najis kan ngoten. Kan ngoten. Logikane kan ngoten. Biayune napa niku cedhine napa? Timbone sakmene terus ono tempatnya adus, boleh mandi, selamat wis ngoten. Itu bagaimana? Kita mesti bingung, mesti was-was kan. Karena koyo nek ning ngaji. Soalnya kan Pak, biayane wis terus kadang-kadang ya adus barang. Adus uyuh kadang-kadang yo masuk ade ngobrol kabeh kan. Wis utak muter-muter kabeh. Kikel di biayu nang ngene ngene kan. Lah, ketika kula kalih panjenengan itu masih belum kuat kan. Tapi yang hadir yang kita lihat itu putih aire bening kan ngoten. Diambung ya yang bersih kan ngoten. Diticipi ya yang asin kan ngoten. Diambung ya yang bersih matur warnane ya bening. Wis langsung didamel kan ngoten. Tapi ada wallahu alam bisawab.